Halo semua, pada kesempatan kali ini saya Jinikan Ragia Celestinuban akan memaparkan hasil kajian tentang suku Amanuban, yaitu salah satu kelompok etnis yang kaya akan nilai-nilai sosial dan budaya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pada slide yang pertama di sini ada sejarah suku Amanuban. Suku Amanuban memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak abad ke-17. Kerajaan Amanuban ini didirikan oleh seorang tokoh bernama Bilbanu, yang berhasil menyatukan berbagai klan dalam wilayah Dawan. Keberadaan kerajaan ini sangat strategis secara politik karena sempat menjalin hubungan diplomatik dengan VOC Belanda. Namun, sejarah tidak selalu bersahabat. Dalam dinamika kolonialisme, Amanuban mengalami tarik-menarik pengaruh antara Belanda dan Portugis, sehingga akhirnya ikut dalam Perang Penfui pada tahun 1749 di pihak Belanda. Sosok penting lain dalam sejarah Amanuban ini adalah Bilnope, tokoh pejuang yang menolak tunduk pada kekuasaan kolonial. Beliau gugur pada tahun 1910 dan hingga kini dihormati sebagai pahlawan adat. Setelah Indonesia merdeka, sistem kerajaan dihapuskan pada tahun 1963, tetapi keturunan raja tetap dihormati sebagai bagian dari elit adat. Yang berikut di sini ada geografi dan demografis. Nah, Amanuban terletak di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang terbagi menjadi beberapa kecamatan seperti Amanuban Selatan, Amanuban Tengah, Amanuban Timur, dan Amanuban Barat. Secara geografis, daerah ini memiliki topografi berbukit dan berbatu, dengan curah hujan yang rendah dan iklim semi-arid atau kering. Kondisi ini mempengaruhi pola hidup masyarakat, terutama dalam hal pertanian dan ketersediaan pangan. Dari segi demografi, populasi etnis atau Nimeto di kawasan ini diperkirakan mencapai lebih dari 130.000 jiwa. Mayoritas tinggal di pedesaan dan menggantungkan hidup pada pertanian ladang, peternakan, dan kerajinan tenun. Yang berikut adalah struktur sosial dan kehidupan kemasyarakatan. Sistem sosial masyarakat Amanuban didasarkan pada struktur klan patrilineal yang disebut dengan kanaf. Setiap kanaf memiliki leluhur yang dijadikan panutan dan tanah ulayat yang diwariskan secara turun-temurun. Disinilah terlihat nilai kebersamaan dan kesatuan. Pusat kegiatan sosial dan spiritual mereka berada di Lopo, yaitu rumah adat berbentuk bulat dan beratap alang-alang. Di tempat inilah berlangsung berbagai kegiatan adat, musyawarah, dan ritual. Salah satu ritual penting adalah Ningkam Haumeni, yaitu upacara sumpah adat sebagai bentuk penghormatan terhadap tanah, leluhur, dan janji antar kelompok. Dan ada juga nilai gotong royong, musyawarah, dan solidaritas klan sangat dijunjung tinggi dan menjadi kekuatan utama dalam membangun komunitas. Yang berikut ada religi dan kearifan spiritual. Meski kini mayoritas masyarakat Amanuban memeluk agama Kristen Protestan serta sebagian Katolik dan Muslim, namun nilai-nilai spiritual warisan leluhur tetap hidup dan berdampingan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi bukti bahwa spiritualitas adat tidak terhapus, tetapi bertransformasi seiring perkembangan zaman. Dalam kepercayaan lokal, mereka menghormati entitas kosmologi seperti Uisneno atau penguasa langit dan Uispa atau penguasa bumi. Mereka juga menjaga tempat-tempat keramat seperti sumur suci, pohon besar, dan batu keramat yang diyakini sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur. Ritual-ritual seperti pemakaman, musim tanam, hingga pengobatan tradisional seringkali melibatkan unsur spiritual ini. Disinilah kita melihat bahwa kepercayaan formal dan kearifan lokal bisa berjalan harmonis dan saling melengkapi. Yang berikut di sini juga ada bahasa dan ilmu lokal. Bahasa utama masyarakat Amanuban adalah Uap Meto atau dikenal juga sebagai bahasa Dawan. Bahasa ini bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga alat pelestari budaya dan nilai-nilai adat. Bahasa ini sangat kaya akan simbolisme dan sering digunakan dalam puisi lisan, doa adat, dan perundingan antar klan. Contoh kata khas itu seperti Nao berarti tanah, Af seperti api, Mese berarti satu, dan Natu adalah nyanyian adat yang dibawakan saat upacara. Selain bahasa, mereka juga memiliki ilmu lokal yang luar biasa seperti etnobotani atau pengetahuan tentang lebih dari 100 jenis tumbuhan obat. Yang kedua, teknik bertani lahan kering atau tumpang sari dan rotasi tanaman. Yang ketiga ada astronomi lokal yang menggunakan posisi bintang untuk menentukan musim tanam. Yang berikut ada kesenian dan tenun adat. Kesenian Amanuban sangat erat kaitannya dengan tenun ikat yang merupakan simbol identitas perempuan. Mereka menenun kain seperti futus, piul saluf, dan mau menggunakan alat tenun tradisional dan pewarna alami seperti tarum, kunyit, dan kulit mengkudu.
Motif tenun ini menggambarkan binatang, tumbuhan, atau simbol leluhur yang bermakna spiritual dan sosial. Selain itu, ada pula tari bonet dan likurai, tarian tradisional untuk menyambut tamu atau merayakan panen, yang dimainkan dengan iringan alat musik seperti gong dan tambur. Ada juga puisi lisan atau natu. Ini juga menjadi bagian penting dari ekspresi adat. Natu dinyanyikan dalam acara-acara adat sebagai bentuk penghormatan, komunikasi simbolik, dan pengingat nilai moral. Yang berikut ada mata pencarian dan ekonomi. Masyarakat Amanuban mengandalkan pertanian subsisten, artinya hasil pertanian terutama untuk kebutuhan sendiri. Komoditas utama meliputi jagung, ubi kayu, kacang tanah, padi ladang, serta sorghum dan jelai dua tanaman lokal yang tahan kekeringan. Mereka juga memelihara sapi Bali, babi, ayam, dan kambing. Sapi tidak hanya untuk ekonomi, tetapi juga untuk upacara adat dan mas kawin. Perempuan di Amanuban juga aktif dalam menenun, dan hasil tenunan ini dijual di pasar atau pada acara budaya, menjadi sumber pendapatan rumah tangga. Yang berikut ada teknologi dan peralatan tradisional. Meski teknologi modern mulai masuk, masyarakat Amanuban masih menggunakan alat-alat tradisional yang diwariskan turun-temurun. Alat tenun dari kayu dan bambu, sabit, cangkul, linggis kecil, serta penggiling jagung dari batu masih digunakan dalam aktivitas harian. Dalam pengobatan, mereka merebus ramuan dari akar dan daun menggunakan panci tanah liat dan bambu. Ini membuktikan bahwa mereka tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga mengadaptasi alam sebagai sumber kehidupan dan